Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik, pertanyaan yang sangat sederhana tetapi membuat para ilmuwan bingung. Apa agama kucing? Ini serius, apa agama kucing? Kalau saya mendapatkan pertanyaan itu, maka saya akan menjawab bahwa kucing itu tidak beragama dan dia adalah seorang aktivis penentang agama, seorang ateis penentang agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena penjelasannya sangat sederhana. Kucing itu sudah bersama dengan manusia, berinteraksi dengan akrab dengan manusia itu selama puluhan ribu tahun, dan mereka saling berbagi makanan, saling berbagi wilayah dan lain sebagainya. Dan karena itu maka semestinya kucing itu mendapatkan tempat yang sangat baik di hati manusia, dan kenyataannya memang seperti itu. Tetapi pada hal agama, tidak ada satupun kitab suci agama-agama besar di dunia saat ini yang mencantumkan nama kucing di dalamnya. Di dalam agama Islam, di mana kucing dianggap sebagai salah satu kesayangan Nabi Muhammad, tidak pernah tertera nama kucing di dalam Al-Quran. Kok bisa seperti itu? Ya, inilah yang saya sebut sebagai salah satu pertanyaan yang membingungkan para ilmuwan. Kenapa tidak ada kucing di sana? Ya sebenarnya benar-benar gak ada. Misalkan di dalam Baruq atau di dalam Eruvim itu ada nama kucing, itu memang tertera di sana. Tetapi yang di Baruq itu adalah sebutan yang mungkin saja itu adalah tambahan dari generasi-generasi yang sesudahnya. Dan yang di Eruvim itu ya memang ada, memang seperti itu. Tetapi kan baik Baruq maupun Eruvim itu adalah kitab-kitab deuterokanonik, jadi nggak diterima. Dan sebaliknya dari itu adalah ketika kucing memang tidak tertera dalam kitab-kitab suci agama-agama, justru kucing malah selalu tertera dalam kitab-kitab sihir dimanapun. Jadi orang Jawa cari kitab sihirnya, kitab okultisnya, kitab yang seperti itulah ya. Baraya cek ke orang Rusia, baraya cek kemana-mana, nama kucing itu selalu tersedia di situ. Jadi kitab-kitab yang dianggap sebagai kitab penyihir dan sebagainya dia selalu ada, dan kitab-kitab yang kita anggap sebagai kitab suci dia nggak pernah ada. Itulah yang kemudian saya pikirkan bahwa dia adalah kucing ateis yang menentang Tuhan. Dan keanehan lain yang terkait dengan budaya manusia itu adalah bahwa kenapa kucing selalu mendapatkan tempat yang positif dibandingkan anjing. Kok bisa? Ya maksudnya begini Baraya, kita mengetahui bahwa anjing itu adalah hewan yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat dekat dengan manusia. Saya pikir tidak ada hewan yang bisa menjalin komunikasi dan empati dengan manusia itu selain anjing. Kenapa seperti itu? Karena memang anjing itu adalah satu-satunya hewan yang didomestikan dan berbentuk menjadi seperti itu. Artinya spesies anjing itu tidak pernah ada seandainya tidak ada manusia yang membuatnya seperti itu. Tetapi walaupun anjing itu sangat akrab dan sangat dekat dengan manusia, tetapi dibandingkan dengan kucing, anjing itu tidak terhormat. Jadi kalau misalkan kita melihat peribahasa-peribahasa, kosakata atau penggunaan kata-kata tentang anjing dan kucing, kita akan menemukan bahwa kucing itu adalah kata-kata yang selalu terhormat. Misalkan orang-orang Barat punya semacam peribahasa penasaran membunuh kucing atau keingintahuan membunuh kucing, yang menunjukkan bahwa kucing itu memang seperti itu dan dia hanya bisa dibunuh oleh kepenasaranan. Karena ada peribahasa yang lain bahwa kucing memiliki 9 nyawa yang juga berasal dari Barat. Kemudian atau dalam dunia sains kita kenal ada kucing Schrödinger gitu ya. Jadi kucing itu selalu ditempatkan di tempat-tempat yang seperti itu. Peribahasa-peribahasa yang terkait dengan kucing itu umumnya adalah peribahasa-peribahasa yang baik atau kata-kata yang baik. Ada sih misalkan kata yang buruk, catcalling misalkan ya, ngetrek itu kan sesuatu yang buruk. Tetapi kalau dibandingkan anjing itu nggak seberapa. Anjing itu semua kalimat-kalimat negatif itu disematkan pada anjing. Orang Indonesia punya istilah penjilat yang itu sebenarnya diasosiasikan dengan anjing awal mulanya. Kemudian orang-orang Barat, wah banyak sekali orang-orang Barat itu segala, misalkan bitch, kan anjing betina itu adalah pelacur gitu, atau misalkan fuck yang biasa diterjemahkan di TV-TV Indonesia sebagai persetan, itu kan fuck itu artinya adalah itunya anjing, begitu kan? Atau hal-hal yang semacam itu, pokoknya yang buruk-buruk itu tentang anjing. Atau misalkan kata-kata makian, orang Sunda dan orang Jawa itu punya kesamaan. Kalau memaki orang itu pakai anjing. Orang Sunda anjing sih, atau orang Jawa asu. Asu itu kan artinya anjing, tetapi asu itu diambil dari dua suku kata, a dan su. A itu tidak, su itu baik. Jadi anjing itu pada dasarnya tidak baik. Bagaimana ceritanya makhluk yang sudah didomestikan oleh manusia dan selama puluhan ribu tahun bercengkrama dengan manusia dan memberikan kemanfaatan kepada manusia, mendapatkan hujatan-hujatan di seluruh kebudayaan di dunia? Kenapa manusia bisa pilih kasih seperti itu? Karena manusia itu menghargai kemandirian.
Saya pikir sih salah satu jawabannya adalah seperti itu. Kucing bagaimanapun selalu menunjukkan bahwa dirinya itu adalah mandiri dan tidak membutuhkan hewan yang lain atau tidak membutuhkan manusia. Dalam arti ketika misal dia datang mengeong kepada kita untuk minta makan, kita mengetahui sepenuhnya bahwa kucing itu hanya ingin mendapatkan makanan pintas, jalan pintas dari apa yang kita berikan, karena sesungguhnya dengan atau tanpa kita beri makan, kucing itu bisa mencari makan sendiri, baik itu berburu hewan yang lebih kecil ataupun mengelabui manusia dengan mencuri pindang di atas meja makan, kan seperti itu. Nah, karena kemandirian kucing itu, maka kita menghormatinya, bahkan ketika kucing itu mencoba untuk melecehkan diri kita. Misalkan begini, mana yang lebih cerdas, apakah kucing atau anjing? Anjing bisa diukur kecerdasannya karena dia kooperatif dengan manusia, tetapi kucing tidak pernah bisa diukur. Nah, dari sini kemudian para ilmuwan berasumsi mana yang sesungguhnya lebih cerdas karena si kucing ini menjadi misterius. Tetapi setidaknya kucing diketahui bahwa memiliki otak yang lebih besar secara proporsi dengan anjing. Dan dari situ, ketika pun si kucing ternyata mampu berkomunikasi dengan manusia, dia tidak menginginkan bentuk komunikasi ala manusia. Jadi misal begini, anjing itu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba mengerti manusia, mencoba memahami kata-katanya, mencoba memahami perintahnya dan sebagainya. Tetapi kucing sebaliknya, kucing itu sangat mempelajari manusia, dia itu selalu memata-matai manusia dan melihat gerak-gerik manusia untuk dipelajari. Tetapi dia tidak pernah mau menggunakan bahasa manusia. Ketika dia mau bercengkrama dan memutuskan berdekatan dengan manusia, dia memaksa manusia untuk berkomunikasi tapi dengan bahasa mereka sendiri. Jadi misalkan begini, kenapa kucing itu selalu mantatin kita? Kalau dia sedang akrab, sedang manja gitu, dia selalu mantatin kita. Kenapa seperti itu? Karena dalam pantat kucing itu ada feromon, ada zat-zat kimia lain yang menunjukkan identitasnya. Dari mulai jenis kelamin, usia, bahkan penyakit dan lain sebagainya, dia tunjukkan di situ. Jadi pantatnya kucing itu adalah KTP-nya. Nah, maka dalam hal ini kucing itu percaya kepada kita dan menunjukkan KTP-nya kepada kita. Tetapi walaupun demikian, kucing tetap mengharapkan kitalah yang mengerti dia, bukan dia yang berusaha mengikuti apa yang manusia katakan gitu. Nggak seperti anjing. Atau misalkan seperti ini, ketika kucing akrab dengan manusia, misalkan, kemudian dia mengusap-ngusapkan bulunya kepada kita, di situ ada sebuah kejanggalan yang super duper yang menunjukkan bahwa kucing itu benar-benar kurang ajar dalam satu sisi, tetapi dia memang layak untuk kurang ajar seperti itu. Yaitu, ketika kucing kita elus-elus, baraya cek, gak lama kemudian dia pasti akan mandi. Karena menganggap kita itu kotor. Dia menganggap bahwa bau badan kita itu tidak boleh mengintervensi atau tidak boleh mengkontaminasi bau badannya dia. Dia tidak mau seperti itu. Tetapi di sisi lain, kucing itu selalu menggosok-gosokkan badannya kepada kita, yang membuat bahwa kita itu ditandai sama kucing. Jadi kalau kita punya kucing, kemudian ada kucing-kucing yang lain, si kucing-kucing yang lain itu melihat bahwa manusia ini, oh manusia ini milik si kucing itu, karena feromonnya ditinggalkan di kita. Jadi ini manusia milik kucing itu, ini manusia milik kucing itu, ini manusia milik kucing itu. Sehingga kalau baraya misalkan punya rumah, kemudian punya kucing, si kucing yang lain itu tidak mau berdekatan dengan kita atau susah untuk berdekatan dengan kita, karena kita dan rumah kita itu sudah ditandai sama si kucing itu. Jadi definisinya adalah kucing mendomestikan manusia, bukan hal yang sebaliknya. Dan kalau kita misalkan melihat sejarah pun memang demikian. Tak ada satupun hewan di seluruh dunia ini yang mampu berinteraksi dengan manusia secara akrab, tetapi dia tidak dipelihara. Dan kemudian wujud dari independensinya itu adalah terlihat dari bahkan ketika dalam kondisi-kondisi yang paling parah dan paling ekstrim pun dia tidak pernah mau minta tolong pada manusia. Jadi baraya begini, kucing itu selalu atau sering kali membohongi kita. Pertama, dia itu sering memata-matai kita. Kita bangun tidur jam berapa, tidur lagi jam berapa, apa aktivitas kita sehari-hari, dia selalu mengamati. Di mana tempat posisi kita paling nyaman dan sebagainya, di mana dia akan tidur di posisi tempat nyaman itu. Apa pekerjaan kita, kalau misalkan kerjaan kita di depan komputer, dia biasanya sengaja rebahan di depan komputer itu, karena dia itu mempelajari kita di satu sisi. Kemudian di sisi lain dia berbohong pada kita juga. Berbohong dalam arti, kalau baraya misalkan punya kucing atau dimiliki oleh kucing sebenarnya, kemudian baraya ada di sebuah rumah. Nah kemudian baraya melihat bahwa si kucing itu main aja di sekitar rumah gitu kan, bolak-balik di sekitar situ. Terus malam dia nampak tidur di teras, pagi-pagi dia datang dan minta makan dan sebagainya. Itu adalah hal yang lumrah. Padahal kenyataannya malam hari itu dia kelayapan
bisa sampai keluar kota. 8 km, 7 km adalah perjalanan yang biasa ditempuh oleh seekor kucing di malam hari. Dia perginya muter ke sana ke sini, tapi balik laginya lurus, tegak seperti itu. Di satu sisi dia mengamati diri kita sepenuhnya, tetapi di sisi lain kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan kucing itu di malam hari. Bahkan kita juga tidak tahu kondisi kesehatan kucing, dan ini adalah salah satu juga yang menunjukkan kemandirian dan tidak maunya dia diintervensi oleh manusia. Misal begini Baraya, apakah Baraya bisa membedakan kucing sakit dan kucing yang tidak sakit? Mungkin Baraya bisa melihat perbedaannya, tetapi Baraya hanya bisa melihat perbedaan kucing sakit dan tidak itu adalah ketika si sakitnya itu benar-benar parah. Jadi ceritanya begini Baraya, di lingkungan alam liar itu, kucing itu mengalami satu masalah yang membuat dia menjadi salah satu hewan yang paling kuat. Kenapa? Karena dia adalah hewan pemburu, tetapi karena ukurannya dia juga adalah hewan yang diburu. Karena itu, maka seluruh tubuhnya itu memiliki kesiapan tempur yang sangat lengkap, baik sebagai hewan yang diburu maupun hewan yang memburu. Seperti itu, dia sangat waspada, dia sulit untuk percaya pada pihak lain, dia begitu awas tegas, dia melihat kondisi sekitar dan lain sebagainya. Pokoknya semua indrawi dia itu sangat lengkap sebagai pemburu dan sebagai hewan yang diburu. Dan salah satu konsekuensi dari itu adalah bahwa kucing itu tidak pernah mau untuk nampak cedera. Kenapa? Sebagai pemburu, dia tahu dia pasti akan menyerang hewan yang cedera, karena itu lebih mudah. Tetapi sebagai hewan yang diburu, dia juga tahu dia tidak boleh tampak cedera, karena itu akan diburu. Maka itu kucing selalu menyembunyikan penyakitnya. Dia nampak baik-baik saja padahal dia sakit keras. Dan kalaupun dia sudah sakit parah banget, dia akan pergi dari rumah Baraya. Kalau dia sembuh, dia akan balik lagi ke rumah Baraya. Tapi kalau dia tidak sembuh, dia akan mati di tempat lain yang Baraya tidak pernah tahu. Kucing selalu berperilaku seperti itu karena pada dasarnya dia tidak percaya sama manusia. Perilaku ini sebenarnya juga ada di kucing-kucing besar, kecuali singa. Jadi kalau misalkan Baraya beginilah, Baraya suka lihat pertandingan atau pertarungan antara singa dan harimau. Kalau terjadi pertarungan, dalam statistik manapun biasanya harimau itu selalu menang. Karena sering di masa lalu itu harimau dan singa itu diadu-aduin, dan biasanya pada umumnya harimau yang menang. Tetapi kalau Baraya nonton video-video kucing pertarungan antara singa dan harimau, maka biasanya si harimau itu akan menghindar, lari atau mundur kalau berhadapan dengan singa. Kenapa seperti itu? Nah, ini masalahnya sama dengan masalah si kucing itu. Kucing itu adalah hewan pemburu dan hewan yang diburu, maka dia sangat-sangat takut pada cedera. Sebagai pemburu, kalau seandainya dia bertarung dan kemudian cedera, tangannya misalkan terkilir, misalkan seperti itu ya, yang itu biasa dalam sebuah pertarungan, dia nggak bisa berburu bison, dia nggak bisa berburu banteng, kan seperti itu. Dan sebaliknya dia bisa diincar oleh harimau yang lain sehingga dia akan diterkam, seperti itu. Sedangkan singa tidak pernah takut pada cedera. Singa itu pemberani. Karena apa? Karena dia merasa punya banyak teman, sehingga ketika pun dia tidak bisa berburu, ada banyak singa-singa lain yang turut berburu. Nah, kondisi harimau dan kondisi kucing ini juga sama. Kucing itu tidak merasa bahwa dirinya itu punya kelompok. Jadi dia melihat manusia itu bukan bagian dari kelompoknya. Dia merasa manusia itu adalah temannya saja, yang tidak bisa dia percayai. Dia hanya bisa percaya pada manusia atau menempatkan kepercayaan lebih besar kepada manusia setelah kucing itu memanipulasi pikiran kita. Jadi ada banyak sekali penelitian yang menyebut bahwa kucing itu memang secara sengaja memanipulasi pikiran kita. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, kenapa sih kucing teh imut banget gitu, lucu banget. Ya padahal imutnya ya seimbang lah dengan kelinci gitu ya, atau dengan anjing, atau dengan hewan-hewan yang lain ya seimbang. Tetapi kenapa kita mau menganggap bahwa kucing itu so cute, so lucu gitu, digemes, bisa digul-gul apa seperti itu. Itu adalah salah satu cara adaptasi kucing terhadap manusia. Bukan dia berusaha menjadi hewan peliharaan yang baik dan mengerti kita, tetapi dia memanipulasi pikiran kita. Dia mengeong, dia menatap, dia bergerak dengan cara-cara yang dia telah mensurvei bahwa cara-cara itu adalah cara yang paling enak untuk menarik perhatian manusia. Dan lebih sialnya adalah para pecinta kucing selalu bilang bahwa saya ikhlas kalau dimanipulasi sama kucing. Nah kan, pada akhirnya inilah jawaban dari pertanyaan di awal tadi itu. Kenapa kucing tidak pernah masuk dalam kitab-kitab suci agama besar dunia, tetapi dia selalu masuk dalam kitab-kitab sihir. Kenapa? Ya tentu saja karena agama-agama besar di seluruh dunia itu mendorong kita untuk menjadi hamba yang soleh, hamba yang taat.
Sedangkan kucing tidak pernah mencontohkan dirinya sebagai hamba. Kucing selalu menganggap dirinya itu dewa. Begitu. Dan kenapa juga kucing selalu masuk dalam kitab-kitab sihir? Karena kucing itu manipulatif, sama seperti karakteristik yang ditawarkan oleh para ahli sihir. Kan seperti itu. Ya, tapi sebenarnya itu adalah cocokologi pribadi saya. Silakan Baraya pertimbangkan, tapi saya pikir sih memang mungkin seperti itu. Lagi pula, ini gak sepenuhnya akurat, kan kucing itu selalu ditempatkan dalam agama. Hanya saja aturannya seperti yang tadi itu, bahwa dia harus ada di atas, dia harus yang dipuja dan dipuji. Jadi sama seperti begini, menurut Baraya, agama apa yang paling menghargai kucing? Atau penganut agama apa yang paling mencintai kucing? Islam? Bukanlah. Katolik. Semoga jadi bahan candaan saja. Silahkan pikirkan, silahkan renungkan. Semoga ini jadi bahan pertimbangan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.